Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi yang kelima, mata kuliah struktur aljabar. Kita sekarang masuk di topik yang kelima yaitu subgroup ya. Kalau di himpunan kita kenal yang namanya subset atau himpunan bagian. Nah, kalau di grup kita kenal yang namanya subgroup atau bolehlah dikatakan sebagai grup bagian. Nanti grup ini adalah bagian dari subgroup ini adalah bagian dari grup yang sudah ada. Baik, kita akan lihat definisinya. Oke, ini adalah definisi dari subgroup. Jadi syarat yang pertama dia harus punya grup terlebih dahulu. Jadi misalkan G bintang adalah grup. Nah, kemudian syarat yang kedua, ini syarat yang pertama ya. Syarat yang kedua dia adalah subset. Jadi ada subsetnya dari G. Nah, H ini disebut sebagai subgroup dari G kalau H itu membentuk grup juga terhadap operasi yang sama. Ya, jadi kita punya nih misalnya ini ada satu himpunan, dia adalah grup, katakanlah G, kemudian dia punya subset di sini H. G ini terhadap operasi bintang adalah grup. Nah, H ini supaya jadi subgroup dia harus juga merupakan grup terhadap operasi bintang. Tuh. Jadi untuk membuktikan bahwa dia adalah suatu subgroup, kita harus lakukan tahap-tahap yang sama dengan ketika kita membuktikan dia adalah grup. Tapi harus diperhatikan dulu syarat-syarat yang ini. Yang pertama ini tadi ya, dia harus G bintangnya atau supergrupnya, kalau di himpunan kan H, misalnya H subset dari G, maka G itu superset dari H ya kan. Oke. G bintangnya itu harus grup dulu. Kemudian yang kedua hanya harus subset dari G. Yang ketiga kita punya yang ketiga. Dia membentuk grup, berarti hanya tak kosong. Yang keempat hanya tak kosong plus tertutup atau di sini bintang ya. Operasi bintang tertutup di H. Kemudian yang kelima, operasi bintang asosiatif di H. Yang keenam, operasi bintang atau H punya inverse. Dari identitas dulu ya, berarti H punya identitas. Yang ketujuh, setiap elemen H punya inverse. Nah, ini harus dibuktikan semuanya supaya kita tahu bahwa dia adalah subgroup. Gitu ya. Makanya tahapannya harus sama. Nah, kalau di himpunan kita tahu sebarang himpunan pasti punya subset. Katakanlah sebarang himpunan A, berarti himpunan kosong itu subset dari A. Begitu pula dengan suatu grup, ya. Suatu grup itu setidaknya pasti punya dua subgroup, yaitu subgroup trivial. Trivial itu biasa, ya. Dia punya dua subgroup yaitu satu yang anggotanya adalah elemen identitas dan yang kedua anggotanya adalah dia sendiri. Jadi ini subgroup trivial atau subgroup yang biasa. Baik, kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama kita lihat di sini sudah diketahui kalau Z plus itu adalah grup. Sehingga ini menggugurkan bukti yang pertama tadi. Ini sudah diketahui di soal. Kemudian diketahui dia adalah subset. Ini syarat kedua juga sudah diketahui. Ini berarti sudah tergugurkan. Kemudian yang selanjutnya, nah ini harus dibuktikan. E terhadap operasi penjumlahan itu juga adalah grup. Yang menyatakan, yang akhirnya membuktikan bahwa E itu adalah subgroup dari Z. Yang pertama kita buktikan dulu ya secara ini buktinya sengaja saya tidak berikan secara rinci supaya kita bisa lebih jelas lagi. Yang A yang pertama E tak kosong akan dibuktikan E tak kosong. Meskipun sudah jelas tapi ya boleh dibuktikan, tetap harus dibuktikan. Berarti kalau tak kosong kita harus temukan satu saja anggotanya. Pilih siapa? Misalnya 2. Karena 2 itu genap, maka 2 elemen E sehingga E tidak kosong. Nih, kemudian operasi penjumlahan tertutup di E. Akan dibuktikan plus tertutup di E. Kalau tertutup berarti kita harus punya 2 anggota. Kalau punya 2 anggota, ambil sebarang. Katakanlah A, B elemen.
E. Kalau elemen E berarti kita bisa tuliskan A itu 2N, katakanlah ya. B itu 2M. Kan dia genap. Berarti kelipatan dari dua bilangan bulat. Berarti dengan N, M itu anggota bilangan bulat. Nah, perhatikan A plus B itu berarti 2N plus 2M. Berarti kita bisa tulis 2N plus M. Nah, karena N, M itu elemen Z, maka N plus M juga elemen Z. Sehingga A plus B itu bisa ditulis A plus B itu 2K. K-nya elemen Z. Jadi A plus B karena kelipatan 2 dari suatu bilangan bulat, A plus B-nya elemen Z. Jadi tertutup ya. Kemudian yang B, asosiatif ini sebetulnya kita bisa lihat dari Z-nya. Jadi kalau Z itu grup, Z terhadap operasi penjumlahan itu grup, dan E itu subset dari Z, maka operasi penjumlahan itu pasti bersifat asosiatif di semua subset dari Z. Gitu ya. Jadi karena Z plus itu grup, dan E itu subset dari Z, maka plus asosiatif di semua subset Z, termasuk E. Jadi plus operasi penjumlahan asosiatif di E juga. Ini bisa dibaca di buku buktinya ya, penjelasannya. Yang C punya elemen identitas yaitu E sama dengan 0. Nah, ini perlu dibuktikan, akan dibuktikan. E sama dengan 0, itu dia harus anggotanya E ya. Adalah elemen identitas. Kalau begitu kita harus tentukan satu elemen, ambil sebarang A elemen E. Ya. Maka A plus E, berarti A plus 0 itu kan A. Dan E plus A itu 0 plus A itu sama dengan A. Nah ini karena A plus E sama dengan E plus A sama dengan A, maka E sama dengan 0 itu elemen identitas. Kemudian yang terakhir inverse. Akan dibuktikan X inverse-nya itu adalah min X untuk setiap X elemen E. Berarti ambil sebarang X elemen E. Maka karena kita tadi sudah menjudge inverse-nya adalah min X, maka X plus X inverse itu kan X plus min X. Sama dengan 0 ya. Dan X inverse plus X itu adalah min X plus X. Sama dengan 0. Dari sini dan sini, karena X gini sama dengan 0, maka X inverse min X tadi adalah inverse. Gitu. Oke, itu bukti secara lengkapnya ini. Jadi harus dibuktikan banyak tahap ya. Sama seperti ketika membuktikan grup. Nah, kita ke contoh 2 dulu sebelum nanti kita jelaskan ada teorema yang menjamin bahwa tidak perlu sepanjang ini untuk membuktikan suatu subgroup. Ya. Kita lihat di contoh 2. Nah, ini contoh 2 ini cukup unik karena di sini ada operasi, ada operasi ini ya. Z terhadap operasi bintang, operasinya adalah didefinisikan seperti ini, sudah pernah kita bahas sebelumnya di contoh pertama topik 4 bisa dilihat. Dia adalah grup ya. Kemudian Z plus ini adalah subset dari Z. Z plus ini apa? Bilangan bulat positif ya. Jadi yang positif aja. Mulai dari berapa? 1, 2 dan seterusnya. Tapi kita perhatikan bahwa ini bukan sistem Z plus terhadap operasi bintang, bukan subgroup, karena tidak punya elemen identitas. Nah, kalau dia bukan subgroup, sama seperti grup kemarin, kita cukup melihat atau membuktikan bagian mana yang menyangkal, bagian mana yang menyebabkan dia bukan subgroup. Ya, jadi cukup dibuktikan elemen identitasnya tidak ada saja. Oke, akan dicari elemen identitas yang memenuhi ini. Sekarang kita lihat, kalau A bintang E itu artinya adalah A tambah E tambah 2 sama dengan A. Lagi kalau kita lakukan operasi aljabar biasa, ketemunya E-nya itu adalah negatif 2. Sementara negatif 2 ini bukan anggota bilangan bulat. Jadi dia tidak punya elemen identitas. Kalau dia tidak punya elemen identitas, berarti
Z plus terhadap operasi bintang ini tidak membentuk grup. Jadi dia bukan grup. Kalau bukan grup jelas bukan subgroup gitu ya. Oke. Nah, kita sampai di ada teorema yang mengatakan beberapa hal tentang elemen identitas dan inverse ya. Yang pertama, elemen identitas itu sama antara subgroup dan grupnya. Kemudian inverse-nya juga sama ya. Nah, ini dibuktikannya hanya yang satu, yang dua dibiarkan sebagai latihan. Jadi kalau diambil berbeda EG dan EH, nanti akan dibuktikan ternyata diperoleh EG sama dengan EH. Gitu. Oke, ini kita sampai di pembuktian yang lebih singkat untuk suatu subgroup. Sebetulnya teorema ini harus dibuktikan, pembuktiannya ada di buku, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya, karena terlalu panjang kalau di video. Syarat yang pertama untuk membuktikan dia adalah satu subgroup, kita cukup melalui 3 tahap. Tak kosong, tertutup, ini yang kedua ya, dan dia punya inverse. Jadi cukup ini aja. Hanya tak kosong, tertutup, dan punya inverse. Atau bisa juga pakai cara yang kedua, hanya tak kosong, atau operasi dengan sebarang inverse yang anggota yang lain, yaitu dia ada di H. Jadi A dan B-nya ini berbeda ya. A dan B-nya ini elemen di H yang berbeda. Dan dioperasikan antara A dengan inverse dari B, maka dia ada di H. Ini sebenarnya menggabungkan antara yang tertutup dan punya inverse. Kita langsung ke contoh supaya lebih jelas. Contoh yang pertama diketahui kalau kita kemarin Z8 ini berarti kelas kongruensi di modulo 8 terhadap operasi penjumlahan itu adalah grup. Kelas kongruensi di modulo 8 kan 0, 1, 2, sampai 7. Kelas 7. Sampai kelas 7. Nah, ternyata kita punya subset H0246 ini juga membentuk grup terhadap operasi penjumlahan. Kita lihat di sini hanya tak kosong jelas dia punya anggota. Operasi H tertutup di H dan elemennya punya inverse. Nah, ini kita pakai teorema yang pertama tadi. Teorema yang pertama ya. Nah, ini kalau ada kelas kongruensi, kita pakainya tabel Cayley aja biar lebih gampang. Nah, ini kita lihat hasilnya semuanya ada di H. Berarti dia tertutup. Nah, sekarang kita lihat di sini elemen identitasnya siapa? 0. Kelas 0 elemen identitasnya. Nah, ternyata semuanya punya inverse. Gitu. Jadi dia adalah subgroup. Sudah dibuktikan ketiga-tiganya sesuai dengan teorema ini tadi, teorema yang pertama. Berarti dia adalah subgroup. Cukup singkat ya. Nah, contoh yang kedua ini kita akan buktikan dengan menggunakan teorema yang kedua. Jadi ini lebih mudah ya, karena dia kerjanya di himpunan bilangan bulat saja. Himpunan bilangan bulat dan penjumlahan itu adalah grup. Kemudian didefinisikan suatu himpunan lain yang bentuknya seperti ini. Jadi S ini adalah suatu himpunan yang bentuknya AX plus BY. Jadi A dan B-nya ini tertentu. Tertentu di Z. X dan Y-nya yang terserah. Jadi misalnya saya pilih 2. Misalnya saya pilih kombinasi linear 2A plus 3B. Ini anggota S. Kemudian saya pilih 5A plus 10B. Anggotanya S juga. Min 3A, min 4B, anggotanya S juga. Jadi siapa saja yang berbentuk seperti ini, dengan kombinasi linearnya adalah koefisien A dan B-nya itu bilangan bulat, dia anggotanya S. S itu isinya adalah ini. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, dia tak kosong. Pilih aja X-nya anggota Z. Di sini saya pilih X-nya 1. Boleh yang lain. Boleh nggak sama. Ya. Jadi dia anggota S. S-nya tak kosong. Kemudian, yang selanjutnya, tadi yang teorema yang kedua itu adalah untuk sebarang AB, ya. Berarti saya harus ambil sebarang. Ambil sebarang, ini ambil mesti. Ambil sebarang PQ anggota S, berarti P-nya memenuhi ini. Katakanlah AP1B plus BP2 dan Q-nya AB1 plus BQ2. Nah, elemen identitas di Z plus ini kan 0. Berarti elemen identitas di S plus kalau dia subgroup juga pasti 0 kan. Nah, inverse dari Q berarti min AQ1 plus BQ2, min BQ2. Setelah dioperasikan dengan cara aljabar, ya, ketemu bentuk ini. Ketemu bentuk ini. Nah, bentuk ini adalah ternyata dia juga anggotanya S. Jadi dia terbukti bahwa S itu adalah
subgroup dari